Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Opara Madania. Perkenalkan nama saya Rizky Faima. Nama saya Desi Apriani. Nama saya Radwan Kosega. Kami dari kelompok 1, tingkat 1 semester 1 akan menjelaskan materi mengenai suspensi. Mari kita bahas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suspensi. Menurut FI edisi 3, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Nah, menurut FI edisi 4, halaman 17, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Nah, ada juga ciri-cirinya, yaitu seperti ukuran partikel kurang lebih 10 ml partikel. Suspensi dapat dilihat pada mikroskop biasa. Nah, terus dapat dipisahkan dengan penyaringan. Terus dapat bidang farmasi sediaan suspensi dibuat untuk membuat sediaan cair menggunakan zat aktif tertentu yang tidak larut air. Nah, terus ada juga terbentuk dua fase yang heterogen dan berwarna keruh. Dan ada juga yang terakhir akan memisah jika didiamkan. Di sini juga ada jenis-jenis suspensi. Yang pertama itu adalah suspensi oral, yang kedua suspensi topikal, yang ketiga adalah suspensi tetraethylennya, yang keempat suspensi ophthalmil, yang kelima suspensi untuk injeksi, dan yang keenam suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Selanjutnya ada bahan tambahannya, yaitu acidifer, bahan pensuspensi, bahan pembasah, pemanis, pewangi dan pewarna, fluorescent agent, antioksidan, pengawet, dan pendapar. Persyaratan suspensi menurut FI edisi 3 adalah 1. Zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Kedua, jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Ketiga, dapat mengandung zat dan bahan menjamin stabilitas suspensi. Keempat, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok atau sedia dituang. Kelima, karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan untuk jangka penyimpanan yang lama. Menurut FI edisi 4 adalah 1. Suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intratekal. Kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan untuk cara tertentu harus mengandung antimikroba. Ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Nah, jadi ada faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas suspensi adalah memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah 1. Ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya. Sedangkan semakin besar luas penampang partikel, daya tekan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan tersebut. Dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Jadi yang kedua itu ada kekentalan atau viskositas. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Tidak ada jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena saling berbenturan. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Dan yang terakhir ada sifat atau muatan partikel. Ada kemungkinan terjadi interaksi antar bahan tersebut yang menghasilkan bahan sifat larut dalam cairan tersebut. Keuntungan dan kekurangan suspensi. Keuntungannya, baik untuk pasien yang sulit menelan, homogen tinggi, lebih cepat diabsorpsi, dapat menutupi rasa tidak enak, mengurangi zat aktif. Kekurangannya, variasi rendah, terbentuk cacing, harus dikocok terlebih dahulu. Cara mengerjakan obat dalam suspensi. Pertama, metode dispensi dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah dibentuk. 2. Metode presipitasasi, dilarutkan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video